toko buku. Jadi spirulina tuh udah di sini sekitar 20-an tahun dan itu juga udah dimakan oleh 3 generasi keluarga saya. Dari ibu saya, nah kami beberapa bersaudara dan juga anak-anak saya, jadi kami semua tuh udah makan spirulinanya Elchan. Aku masih ingat ya waktu aku pertama kali makan spirulina itu waktu aku melahirkan. Aku tuh orang yang benar-benar peduli terhadap kecantikan, tetapi aku tuh tidak sama sekali tuh nggak peduli tentang kesehatan aku. Jadi waktu itu tubuh aku tuh bener-bener lemah banget. Jadi waktu itu aku tuh hamil dan aku tuh mulai mikir dalam hati saya, wah kalau misalnya tubuh aku tuh lemah banget, gimana aku mau melahirkan bayi yang sehat. Jadi waktu itu adik saya tuh kasih tahu saya tentang spirulina. Itu spirulina yang kayak begini ya. Jadi aku kayak merasa, oh kalau misalnya aku harus melahirkan anak yang sehat, aku tuh benar-benar harus makan spirulina supaya aku bisa menjadi makin sehat juga. Itu juga karena aku melihat banyak banget orang habis mereka makan spirulina, mereka punya benefit yang sangat-sangat bagus. Jadi waktu itu aku mulai makan spirulina. Waktu itu karena aku kerja, aku tuh harus naik turun tangga dan aku tuh harus naik turun tuh sekitar 10 sampai 20 kali gitu. Nah, itu capek banget. Untung ada spirulina ya. Kalau enggak, pas aku makan tuh bener-bener energetik. Kalau enggak, mau naik turun tangga itu bener-bener capek. Habis makan spirulina, keadaan fisik aku tuh bener-bener sangat baik dan kayak fokus aku tuh juga meningkat dengan baik kan. Nah, aku tuh udah nggak usah terlalu sering muntah juga. Dan aku tuh udah nggak terlalu banyak punya sakit pinggang dan juga sakit punggung gitu. Nah, aku juga masih bisa kerja juga. Jadi spirulina tuh benar-benar membantu aku. Jadi itu aku merasa tidak ada masalah sama sekali dan juga sepanjang proses hamil itu benar-benar sangat lancar. Waktu aku melahirkan itu tuh benar-benar keajaiban karena anak aku tuh benar-benar sehat. Nah, bayinya tuh 3,5 kilo kan. Dan bayinya tuh benar-benar sehat. Bayi aku tuh juga pagi malam tuh nggak teriak gitu dan juga tidurnya tuh nyenyak. Dia tuh nggak bakal bangun dan juga kayak minta susu tengah malam itu juga. Aku juga masih ingat kalau aku tuh bakal hancurin spirulina di botol minum dia supaya dia tuh bisa minum. Jadi dia habis minum susu tuh perutnya tuh tidak kembung dan juga itu tuh lebih banyak nutrisi juga buat dia. Nah, banyak orang tua kan pasti takut kan kalau misalnya mereka harus bangun tengah malam untuk kasih anaknya itu minum susu gitu. Nah, mereka apalagi mereka tuh harus kerja dan juga melakukan banyak pekerjaan rumah gitu. Jadi kalau misalnya mau punya bayi itu kalian tuh harus benar-benar menghabiskan banyak waktu dan juga usaha, tenaga dan kepedulian. Jadi spirulina untuk orang yang hamil tuh benar-benar bisa membantu hal yang banyak. Nah, habis 1 bulan nih, aku membiarkan nenek kayak pengasuhnya tuh menjaga bayi saya dan dia bilang kayak wah bayi kamu tuh bener-bener gampang dijala ya, nggak demam, nggak sakit, nggak usah ke dokter dan bener-bener sehat, bener-bener kayak denger lah dan juga dia tuh bener-bener lucu banget. Nah padahal aku dan suami saya kami berdua itu orang biasa tapi anak kami tuh bener-bener pintar dan juga nilai akademisnya tuh sangat-sangat bagus ya. Itu mungkin pas dia masih muda, dia kan makan-makannya sehat. Jadi kami tuh memberikan dia nutrisi yang seimbang. Nah, apalagi tuh B12. B12 itu tuh bisa membuat sel-sel otak kalian tuh lebih lancar. Jadi habis kalian makan itu, jadi habis dimakan itu fokusnya tuh lebih baik dan juga dia tuh sangat-sangat baik dalam fokus ke satu hal. Jadi itu pas dia masih muda, misalnya dia kayak UPSR, SPM, PMTR, UTM, dan sampai semua pelajaran lah dia tuh bisa dapat A semua. Jadi itu nilai akademiknya tuh benar-benar bagus dan dia tuh sangat-sangat pintar. Nah, apalagi sekarang saya tuh ada anak saya yang kedua ya, aku tuh tetap makan spirulina. Nah, dan hasilnya tuh sama juga. Waktu dia pertama kali lahir, wah dia tuh bener-bener beda ya. Kulitnya tuh halus, lembut, matanya tuh besar dan cantik. Dan juga dia tuh bener-bener sehat dan cantik. Nah, apalagi kalau misalnya semua orang tua itu kan juga melahirkan anak kan gak mungkin semua anaknya pintar kan. Tapi kemudian kami tuh nyadar, wah kalau misalnya dia itu cuman anak yang biasa aja, jadi kami kasih dia spirulina untuk dia makan. Jadi waktu dia udah SD gitu nih, dia tuh anak yang biasa doang, tapi waktu dia udah ke SMP SMA gitu, nah apalagi dengan kayak dia mulai berusaha bekerja dan juga dengan spirulina, nggak cuman dan juga selain di les gitu, kita tuh harus menjaga kesehatan otak kita juga ya. Jadi saya memberi dia les dan juga memberikan dia konsumsi untuk otak dia juga. Jadi itu kami semua satu keluarga tuh ada makan spirulina. Jadi waktu hasil UPSSR dan SPTN dia datang itu kan hasilnya kan kayak rata-rata gitu kan. Tapi waktu diambil SPM nilainya tuh 8 dan nilai kuliah dia tuh 3,95. Nah,
Jadi waktu itu pas dia pergi ke sekolah itu, dia tuh benar-benar dapat nilai yang sangat-sangat bagus. Nah, anak saya yang paling muda itu juga sangat-sangat pintar. Nah, buat saya sendiri kan, kalau misalnya orang tuh gampang kembung atau apa, dan saya tuh ada masalah konstipasi juga. Nah, padahal pas saya makan spirulina gitu, saya tuh makan lebih banyak, lebih dikit daging lah, karena aku tuh makan proteinnya tuh tidak banyak, jadi saya akan banyak makan spirulina lebih banyak gitu. Nah, aku tuh masih ingat waktu Agustus pas MCO gitu kan, aku ada donasi darah gitu, umur 52 tahun tapi masih bisa donasi sekitar 450 mili darah gitu, padahal biasa cewek cuma bisa donasi 300 sampai 350 mili darah gitu kan. Nah, dokternya bilang, wah, kesehatan kamu tuh bener-bener baik ya, kamu masih bisa donasi banyak banget darah. Aku masih kasih tahu dokternya kalau misalnya, oh, aku selama ini makan spirulina, dan satu keluarga tuh bisa makan spirulina karena itu tuh benar-benar membantu kita memproduksi darahnya gitu. Nah, apalagi untuk orang yang vegetarian, nih, spirulina juga baik banget karena spirulina kan tidak mengandung daging-dagingan gitu juga. Nah, apalagi waktu saya melahirkan, ya ini lihat dari foto ya, aku tuh bener-bener turun 27 kilo dari waktu saya melahirkan, padahal aku tuh udah lebih tua dari waktu saya muda gitu loh, padahal badan saya tuh malahan lebih bagus. Nah, jadi saya tuh merasa kayak, wah, spirulina tuh efeknya bener-bener sangat baik gitu ya. Aku juga di wajah saya tuh bener-bener mulus ya, nggak ada kayak kelihatan seperti kayak kerutan orang tua, atau enggak ada kayak kayak nggak ada masalah gitu ya, kayak kulit saya tuh mulus. Wah, jadi saya tuh merasa kayak, wah, spirulina alken tuh bener-bener baik banget kan, ajaib banget buat kulit juga gitu. Nah, ya kami satu keluarga tuh bener-bener makan spirulina tuh udah kayak 20-an tahun kami makan spirulina ya, adik saya, keluarga saya, ibu saya, anak saya, kami semua minum spirulina. Nah, dan semua orang tuh juga makan, dan ibu saya itu malahan merasa tuh sangat muda gitu loh. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kita makan spirulina tuh, rambut tuh bener-bener tuh akan lebih lebat gitu, karena sebelumnya ada orang tuh bilang kalau misalnya, wah, kamu kalau kurang nutrisi tuh rambut kamu tuh bisa rontok lah, bisa banyak uban lah atau apa gitu. Tapi kalau orang lihat rambut saya tuh, mereka tuh kaget, wah, kok rambut kamu masih lebat gitu. Nah, jadi aku tuh juga bilang kayak rambut saya lebat tuh karena saya tuh ada spirulina saya makan. Dan juga apalagi kalau misalnya aku tuh bisa kurusan, padahal saya kurus dengan sehat gitu, jadi saya kurus juga, badan saya tuh masih kayak ternutrisi gitu ya. Jadi nggak cuman, dan saya tuh nggak ada kayak penyakit seperti tekanan darah tinggi, obesitas atau apa kayak gitu. Jadi saya tuh merasa kayak, wah, kami tuh udah benar-benar makan 26 tahun spirulina, dan kami satu keluarga tuh benar-benar sehat dan tidak ada penyakit apapun gitu ya. Jadi saya tuh mau berterima kasih kepada Elken untuk suplemennya dia ya. Jadi kami tuh 3 bersaudara tuh benar-benar sehat. Saya mau berterima kasih kepada Elken ya.